kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah massa berunjuk rasa menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Ratusan jemaah calon haji asal Aceh Besar dilepas untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Sejumlah mahasiswa dan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh menolak intervensi Kementerian Kesehatan. Kasus perceraian di Kabupaten Aceh Timur meningkat, bahkan tergolong tinggi. Sebanyak 516 perkara perpisahan rumah tangga ditangani Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama ID pada tahun 2024. Jika pada tahun 2023, kasus perceraian di Aceh Timur sebanyak 474 perkara, sementara tahun 2024 mencapai 516 perkara. Dari jumlah tersebut, gugatan cerai dari pihak istri mencapai 474 perkara. Sisanya atau 112 merupakan perkara talak. Meningkatnya kasus perceraian berbagai sebab. Sebagian besar faktor ekonomi, sisanya perselisihan hingga menyebabkan perceraian. Angka perceraian pada tahun 2024 itu cenderung naik dibandingkan angka perceraian pada tahun 2023 yang hanya sekitar 474 perkara. Artinya kita punya selisih sekitar 42 perkara atau naik 8% dari tahun sebelumnya. Kalau untuk faktor sendiri ini beragam Pak, tapi kami bisa sampaikan bahwa berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Syariah ini juga faktor yang paling dominan di sana ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yaitu sekitar 337 perkara perceraian yang terjadi akibat perselisihan dan terus-menerus. Akan tetapi bisa saya sampaikan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu juga di dalamnya diakibatkan oleh faktor-faktor lain Pak. Bisa saja nanti terjadi karena pihak ketiga atau ekonomi dan lain sebagainya. Warga diimbau jika terjadi perselisihan atau pertengkaran rumah tangga agar meminta bantuan perangkat desa yang dituakan agar dimediasi. Sehingga kasus perceraian tidak terus melonjak yang berakibat pada masa depan anak-anak. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Akademika yang sudah datang para guru besar untuk yang sudah tahu. Kritikan terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Menkes terus bergulir. Sejumlah mahasiswa dan sivitas akademik Fakultas Kedokteran FK Universitas Syah Kuala Banda Aceh juga mengkritik kebijakan Kementerian Kesehatan. Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka di depan kampus pada Selasa sore. Mereka juga mengenakan pita hitam sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi dunia kedokteran. Sebuah spanduk besar terbentang di depan fakultas yang bertuliskan Ujung Barat Indonesia Bersuara, aksi keprihatinan nasib pendidikan kedokteran Indonesia. Para peserta aksi menginginkan dunia pendidikan kedokteran di Indonesia tetap harus tegak sesuai pondasi dan 3 pilarnya. Para medis menginginkan Fakultas Kedokteran kembali ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sementara Kemenkes tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Jadi saat ini sudah ada suatu gerakan dari Kementerian Kesehatan membentuk kolegium-kolegium dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya itu tidak perlu. Karena adalah kolegium pendidikan kedokteran itu adalah di wilayahnya Kementerian bukan di wilayah Kementerian Pendidikan ya, tapi kolegium itu adalah independen, tidak
dimiliki oleh kementerian manapun. Jadi kolegium itu adalah suatu lembaga badan hukum yang punya aturan secara hukum untuk memberikan kurikulum-kurikulum yang baik dan bermutu khususnya untuk pendidikan kedokteran di Indonesia. Universitas adalah sebagai pengelola pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan sebagai wahana tempat pendidikan dokter dikembalikan fungsinya. Fakultas terus menyosialisasikan anti perundungan dan membuka saluran pelaporan bagi mahasiswa yang mengalami ketidakadilan. Kalau ada dugaan-dugaan yang mengarah ke bullying, kita langsung melakukan pembinaan, penegasan, bahkan kalau perlu dalam aturan kita itu ada tindakan yang sampai bisa dikeluarkan. Tetapi konsep utamanya adalah bagaimana kita membina, karena ini kan institusi pendidikan, bukan pengadilan yang kemudian memutuskan salah atau tidak bersalah, tetapi kemudian pendidikan itu menjadi lebih utama yang sifatnya kemudian pembinaan. Karena kita butuh dokter banyak nih, dalam waktu cepat. Orang yang sudah sekolah jauh kemudian kita duga bullying, langsung kita hukum segala macam tanpa pendidikan, ini kan juga berdampak kepada kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan. Kampus juga menolak intervensi dari pihak manapun yang berisiko melemahkan mutu dan otonomi pendidikan kedokteran. Pembinaan, transparansi, dan pendekatan edukatif lebih ditekankan daripada sanksi yang berujung menonaktifkan prodi atau menutup ruang diskusi. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Percepatan pembentukan koperasi desa harus wajib dan itu menjadi wajib. Rencana pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih terus digulirkan. Koperasi Merah Putih mulai disosialisasikan ke setiap kecamatan termasuk di Kabupaten Nagan Raya. Koperasi Merah Putih yang akan dibentuk di setiap desa mendorong pihak terkait bertindak cepat. Salah satu langkah adalah sosialisasi kepada keci atau kepala desa di setiap kecamatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nagan Raya sebagai penanggung jawab tak berhenti menyosialisasikannya. Sosialisasi tersebut bertujuan agar para kepala desa dapat memahami dan menjalankan amanah tersebut dengan baik. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nagan Raya. Ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 bahwa kita diinstruksikan terutama untuk pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa untuk membuat percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, setelah daripada para kepala desa ini memahami tentang bagaimana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, nanti para kepala desa bersama dengan unsur-unsur terkaitnya di dalam desa akan membuat mudesus atau musyawarah desa khusus yang khusus untuk memilih pengurus dan pengawas, dan kebetulan pengawasnya adalah dijabat oleh kepala desa sebagai ex officio. Untuk satu desa sesuai dengan arahan Prabowo bahwa di tiap desa di seluruh Indonesia akan hanya terbentuk satu koperasi. Minimal 20 orang yang untuk maksimalnya tidak ada batas. Koperasi Merah Putih beranggota minimal 20 orang di setiap desa, sehingga perputaran ekonomi di setiap desa bisa lebih baik. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.